Si Melati Kecil. Seorang anak kecil adalah misteri yang manis. Kadang mudah ditebak, kadang sama sekali tidak. Yang pasti, hanya hati yang sabar dan benar-benar peduli yang bisa memahami mereka. Ini adalah kisah sederhana tentang seorang kakak dan adiknya yang baru berusia 3 tahun. Tentang hari-hari yang dipenuhi tangis, tawa, dan kejutan-kejutan kecil yang tak terduga. Suatu hari, orang tua mereka pergi menghadiri acara di sekolah. Ibu menitipkan rumah sekaligus adik pada 3 kakaknya. Awalnya, semuanya berjalan dengan tenang. Adiknya masih terlelap, sementara mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Menyapu, mencuci, dan beres-beres rumah seperti biasa. Namun waktu selalu bergerak. Ketika jam kedua tiba, mata kecil itu terbuka dan dunia pun berubah. Tangisnya pecah, memanggil ibunya yang sedang jauh. Mereka sudah hafal pula ini. Kakak perempuan menggendong, kakak sulung mencari mainan, sementara si kakak laki-laki berlari keluar membeli es krim untuk adiknya. Es krim adalah penyelamat. Setelah itu, biasanya sekecil ingin bermain air keran, air ember, apa saja. Siapapun yang menjaganya pasti ikut basah. Namun, tawa mungilnya yang mengalun seperti lonceng kecil membuat semua basah terasa sepadan. Meski begitu, tidak semua tangis bisa reda dengan cara itu. Ada kalanya, hanya ibu yang mampu menenangkannya. Mereka heran, tapi ibu hanya tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, nanti sekecil akan minta bermain lagi dengan kalian." Dan mereka pun terdiam. Sementara si kecil yang tangisnya sudah reda tertawa lebar di pelukan ibunya. Pernah suatu kali, si kakak laki-laki diminta menjaga adiknya di taman. Awalnya, adik tampak bersemangat bermain. Namun perlahan, ia minta digendong terus. Tangan kecilnya memeluk leher kakaknya erat. Tubuhnya mulai lelah, tapi bagaimana mungkin ia tega menolak? Mungkin si kecil merasa asing, atau mungkin ia hanya ingin merasa dekat. Kakaknya tidak tahu pasti. Yang ia tahu hanyalah adiknya akan senang jika digendong. Dan selama adiknya senang, segala letih terasa ringan. Karena tawa seorang anak bisa meluluhkan dunia. Suatu sore, kakak itu sedang belajar. Adik datang memanggil-manggil dengan bahasa balitanya. "Ashqa, ayo main." Awalnya ia menolak, tapi adik tetap menunggu hingga akhirnya pergi dengan wajah murung yang membuat hatinya tidak tega. Ia menghampirinya. Seketika adik kembali ceria. Baru 5 menit bermain, mata kecil itu mulai mengantuk, lalu ia memanggil ibunya. Lucunya, si kakak sama sekali tidak merasa terganggu. Selama adiknya tidak merasa sendirian, selama ia bahagia, kakaknya pun ikut bahagia. Di hari lain, ia sempat jahil. Diam-diam menyembunyikan mainan adiknya. Alih-alih marah, adik justru tertawa dan ikut menyembunyikan mainannya sendiri. Pernah juga, ketika si kakak mengerjakan tugas di laptop, adiknya diam-diam mematikannya saat ia pergi ke dapur. File belum sempat tersimpan. Anggota keluarga yang lainnya tertawa, sementara si kakak hanya bisa menarik napas lalu tersenyum. Mungkin si kecil pernah melihatnya mematikan laptop dengan cara yang sama. Anak-anak meniru, itulah cara mereka belajar. Dan ketika adik tertawa bangga karena berhasil menekan tombol dan menutup laptop, kakaknya hanya bisa ikut tersenyum. Ada pula hari ketika mereka pergi ke pantai. Angin hangat menyapa, adik berlarian di pasir, bermain air, tertawa tanpa beban. Ibu mengawasi, ayah memotret, kakak-kakaknya sibuk dengan dunianya. Si kakak laki-laki duduk menatap laut.
Entah mengapa hari itu ia merasa hampa. Namun saat menatap keluarganya, terutama adik yang tertawa riang, rasa itu perlahan mencair. Mungkin rasa senang, sedih, marah, dan rindu, semua itu ada karena diberi. Karena hati manusia bukan benda kosong, melainkan tempat segala rasa menetap dan berpulang. Dan mungkin itulah mengapa seorang anak kecil disebut misteri yang manis. Mereka membuat seseorang sabar, tertawa, kadang letih, tapi pada akhirnya merekalah yang mengajarkan cara paling tulus untuk mencintai. Kebahagiaan itu bagai kupu-kupu, berkibar di angkasa, tak pernah berdiam lama di satu tempat, namun selalu membawa sukacita. Ia menari tertiup angin sepoi-sepoi, bagaikan godaan penuh warna dan jenaka, membawa senyum ke setiap wajah, meninggalkan jejak sukacita dan keanggunan. Terkadang ia bersembunyi dari pandangan, namun tak pernah pudar atau kehilangan warnanya, menunggu saat yang tepat untuk muncul, membawa tawa dan keceriaan. Maka kejarlah kebahagiaan, bagaikan anak kecil dalam permainan, karena ia selalu dalam jangkauan. Seandainya saja kita membuka hati untuk alunan manisnya. Terima kasih. Karya Azka Raihan Bayruni.